Saya Wayan Dumie, pengelola Desa Wisata Kenran. Sudah kenal Aturin sejak tahun 2020 lalu. Pengelolaan desa wisata kami itu kita kelola dengan tradisional. Tiket masuk misalnya kita catat aja dengan memakai sistem donasi. Ya belum ada tiket resmi karena ya situasi dan kondisi kita belum memungkinkan untuk mencetak tiket resmi. Banyak yang tanya melalui WhatsApp, harus kami layani satu persatu kebutuhan informasinya. Dari manual, kemudian Aturin membangun sebuah sistem digital yang disebut dengan FVMS, yaitu Aturin Visitors Management System. Manajemen kami secara pengelolaan sangat terbantu. Yang pertama, desa wisata atau destinasi wisata yang ada di kita itu dipromosikan oleh Aturin melalui jejaringnya, ya, karena masuk di sistemnya Aturin. Yang kedua, visitors itu bisa membeli tiket secara online karena memang dirancang untuk itu. Ya, jadi beli online, mereka datang ke sini, kemudian hanya scan code dan mereka sudah bisa masuk. Dan yang paling kami syukuri ya dengan adanya sistem ini adalah kami memiliki manajemen keuangan yang cukup baik. Dengan Aturin, bikin gampang aja. Hai, kenalin, ini Ririn, seorang traveler sejati. Traveling tuh segala-galanya buat Ririn. Katanya, setiap 1 tahun paling enggak harus traveling 2 kali. Padahal tahun ini udah 3 kali. Tapi kelihatannya masih belum cukup juga nih. Loh, kok nge-like foto sendiri sih Rin? Kebiasaan deh. Dalam situasi apapun dan dimanapun, Ririn selalu nyempetin buat googling informasi di destinasi impiannya. Mau kemana lagi Rin? Oh, ternyata mau ke Malang lagi nih. Masih belum bosen ya Rin? Ririn selalu baca catatan perjalanan dan ulasan dari traveler lain di berbagai tempat. Lihat foto-foto traveler di sana juga jadi hal yang wajib. Tapi Ririn sadar, ternyata cukup banyak waktu yang habis terpakai karena banyaknya berganti platform untuk mencari informasi. Kok jadi ke aplikasi ini Rin? Nah, akhirnya ketemu juga nih sama aplikasi yang paling tepat buat kebutuhan Ririn. Sekarang Ririn gak bingung lagi untuk cari dan ngumpulin informasi wisata. Karena di Aturin udah tersedia informasi lengkap mengenai ribuan objek wisata di Indonesia. Ririn bisa mencontek itinerary punya traveler lain yang dibuat di Aturin. Ada ratusan referensi dan rekomendasi itinerary dari berbagai macam tipe traveler. Kalau Ririn mau buat itinerary-nya sendiri, tinggal pakai fitur custom itinerary. Drag and drop dengan mudahnya dari database objek wisata yang tersedia. Ririn juga bisa menemukan pemandu wisata tersertifikasi yang bisa menemaninya ketika di destinasi wisatanya nanti. Semua jadi mudah kan? Di Aturin, lagi ada campaign Total Bareng Aturin, yang artinya tourism go digital bareng Aturin. Bareng Aturin, Ririn bisa total untuk memesan paket wisata. Tentunya semua dijual langsung oleh pemandu wisata lokal maupun desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Produk pariwisata lokal sudah mulai terdigitalisasi loh. Selain di website, Ririn juga bisa menginstal aplikasi Aturin yang sudah ada di Play Store dan App Store. Hanya dalam satu genggaman, Ririn sudah bisa menikmati semua fitur tadi. Traveling jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ririn senang banget dengan pengalaman barunya bareng Aturin. Karena cuma dengan satu platform aja, Ririn udah bisa memenuhi semua kebutuhan rencana travelingnya. Bareng Aturin, Ririn jadi bisa banyak menghemat waktu dan tentunya lebih produktif. Sehingga traveling pun jadi lebih matang dan terencana. Nah, coba lihat Ririn sekarang. Dia udah nemuin platform perencanaan traveling favoritnya. Malahan, dia udah mulai sebarin ke teman-temannya tuh. Udah Rin, daripada depan laptop terus, mending traveling bareng Aturin aja. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Aturin, Beyond Traveling.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, Sobat Aturin. Perkenalkan, nama aku Lani dari Aturin yang pada sore hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator dalam acara kali ini. Sebelum kita mulai, aku pengen tahu dulu nih Sobat Aturin yang hadir dari mana aja. Silakan kenalan di kolom chat Zoom, tulis namanya siapa dan asal daerahnya dari mana biar kita bisa saling kenalan di acara siang hari ini. Kembali lagi di acara Aturin Talk dan kali ini adalah Aturin Talk edisi ke-33 dan Aturin mengadakan tema dan narasumber yang spesial banget. Ada tema tentang collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Nah, spesialnya narasumber kita di siang hari ini ada Pak Sabar AS SAG MSI selaku Bapak Wakil Bupati dari Kabupaten Pasaman. Saya mau sapa dulu nih ke Pak Wabub. Selamat siang Pak Wabub, apa kabar? Selamat siang, Mbak Lani. Terima kasih, kabar baik. Kabar baik. Pak Wabub, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara Aturin Talks siang hari ini dan maaf banget karena mengganggu akhir pekannya ya Pak Wabub ya. Sama nih. Oke, Sobat Aturin, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Wabub di berikutnya, tapi sekarang aku mau sampaikan dulu beberapa hal yang Sobat Aturin perlu catat supaya nanti chit-chat atau obrolan kita di Aturin Talk pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, ini salam kenal dulu untuk semua teman-teman dari Sobat Aturin yang udah hadir, dan pastikan bahwa teman-teman punya kualitas internet yang bagus, karena kualitas internet ini akan menentukan kualitas audiovisual. Kalau misalkan nanti ada gangguan internet dan Zoom-nya putus, nanti Aturin akan segera informasikan link baru lewat email dari Sobat Aturin. Kemudian, selama berjalannya acara, semua peserta akan di-mute untuk menjaga kondusivitas suara, terus juga nanti akan ada sesi tanya-jawab, jadi peserta yang ingin bertanya itu bisa lewat fitur chat, nanti aku akan membacakan pertanyaannya kepada narasumber kita di siang hari ini. Kemudian, nanti di akhir, itu akan ada absen, nanti peserta silakan absen lewat link yang kita infokan, lewat fitur chat, dan sertifikat itu hanya didapatkan kepada teman-teman yang ngisi absen, dan juga nanti ada kuis berhadiah dan foto bersama. Nanti di akhir acara kita akan ada kuis berhadiah yang bisa diikuti seluruh peserta, dan juga jangan langsung leave karena nanti ada foto bersama. Anyway, kenalin ini Ririn dari Aturin. Kalau Sobat Aturin belum kenal, Aturin ini adalah perusahaan rintisan teknologi pariwisata yang kita tuh domisilinya di Jakarta dan Bali. Kenapa Aturin ada? Karena di era yang super sibuk sekarang, kita ingin mengajak lagi orang-orang untuk kembali berwisata, kembali lagi berinteraksi gitu ya dengan sesama, dengan alam dan sekitarnya. Misi Aturin itu pengen ngajak semua orang untuk bisa mengakses lagi pengalaman di kehidupan nyata dan ngajak untuk semua orang berwisata. Aturin sekarang tersedia di Play Store dan di App Store, jadi Sobat Aturin bisa download, kemudian juga udah terdaftar di Kominfo, dan beberapa achievement atau penghargaan di tahun 2022 kemarin kita Aturin mendapatkan The Next Dev Hub ini di juara pertama, kemudian juga masuk ke dalam 10 besar Super Adventure, dan kita juga jadi bagian dari Ecotourism Week di Bali. Dan di akhir tahun 2022 itu dapat Best Hidden Games Application dari Google for Startup. Kemudian kita punya beberapa kampanye yang Sobat Aturin juga bisa ikuti. Ada Total, ini Tourism Goes Digital. Kampanye ini mendorong dan memfasilitasi digitalisasi pariwisata di seluruh Indonesia. Juga ada The Traveler's Power. Ini adalah kampanye untuk ngajak Sobat Aturin yang suka traveling itu menjadi pejalan yang bijak dan bertanggung jawab. Ada OTOP atau One Traveler One Trip. Ini kampanye untuk mendorong pejalan melestarikan lingkungan. Salah satunya dengan caranya adalah nanam pohon gitu ya. Terus juga ada Stronger Beyond Pandemic, ini kampanye untuk menebarkan semangat dan daya juang, terutama dalam masa pandemi COVID-19 kemarin. Dan yang terakhir adalah We Are Quality Tourism, ini kampanye untuk ngajakin semua masyarakat di semua lapisan untuk bisa mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa event-event Aturin sebelumnya itu kita bulan kemarin bikin juga Aturin Talk membahas soal kampanye sadar wisata dengan Bu Deputi, ada Bu Dia, kemudian kita punya juga Jelajah Desa Nusantara, dan ada Aturin Academy, ini pelatihan capacity building sekali sebulan, dan juga ada digitalisasi desa wisata dan pelatihan online
lainnya. Kalau Sobat Aturin mau cari tahu dan nggak ketinggalan informasi soal apa yang dikerjakan Aturin, bisa cek di @aturin atau di @live@aturin, juga di Expediso atau di @aturincare. Jangan lupa untuk ngecekin Instagramnya dan follow. Nah, di siang hari ini kita menarik banget karena kita kedatangan Pak Sabar, ini Bapak Wakil Bupati dari Kabupaten Pasaman, dan kayaknya banyak yang udah nggak sabar ya, terutama ketika melihat flyernya ini membahas soal pariwisata berkelanjutan di Pasaman. Pak Wabub, ini saya ketika mendapat info menjadi moderator, saya langsung googling mencari tahu Pasaman ini di mana. Ternyata di Sumatera Barat, dan sayangnya saya belum pernah ke sana, jadi mungkin nanti akan dimasukkan dalam wishlist gitu ya, supaya bisa berkunjung ke Pasaman. Mungkin juga banyak Sobat Aturin yang hadir di sini belum pernah ke Pasaman. Jadi kita bakal langsung aja nih Pak Wabub untuk sharing gitu ya, pengetahuan dari Pak Wabub dan juga apa yang udah dilakukan, terutama tentang bagaimana sih sebenarnya kolaborasi dari pemerintah yang ada di Kabupaten Pasaman gitu ya, di Sumatera Barat secara khusus untuk mendorong kayak gitu konsep pariwisata yang berkelanjutan. Silakan Pak Wabub, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam buat pesan kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu Lani dan Pak Reza serta sahabat Ataurin yang saya cintai, banggakan, senang, bahagia bisa ketemu, bisa ikut berpartisipasi kontribusi pada kesempatan yang baik ini. Saya Sabar AS Wakil Bupati Pasaman akan sharing dengan saudara teman-teman sekalian terkait soal kolaboratif governance dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan khususnya di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Memang Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Gunung Tama dan Sabar AS selaku Bupati dan Wakil Bupati sudah menyatakan dan memiliki komitmen penuh, high komitmen untuk salah satu concern utama kita adalah dalam pengembangan potensi daerah, yaitu tidak lain untuk pengembangan sektor pariwisata. Kita meyakini bahwa sektor pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai bidang, baik itu UMKM, ekonomi kreatif, jasa akomodasi, jasa transportasi, membuka lapangan kerja, lapangan usaha, dan tentu juga bisa mengurangi angka pengangguran, menyerap tenaga kerja, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mulai dari posisi Pasaman. Pasaman itu berada pada pintu gerbang Sumatera Barat bagian utara. Gerbang Sumatera Barat bagian utara yang merupakan segitiga emas. Segitiga emas di mana Pasaman, Sumatera Barat terhubung dengan provinsi tetangga, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Karena itu terkoneksi dengan Sumut, terkoneksi dengan Riau, tentu juga dalam daerah dengan Kabupaten Agam, dengan Kabupaten Pasaman Barat, dengan Kabupaten Kota, dan secara aksesibilitas kita memiliki akses yang bagus, dan terus kita tingkatkan ke depan, di mana posisi Pasaman dibelah dua oleh lintas Sumatera, Medan Padang dibelah dua loh. Jadi nggak perlu sulit-sulit nyari Pasaman, Mbak Lani, ya gampang banget gitu di perlintasan Sumatera, ya Padang Medan. Satu, yang kedua kita juga punya ruas jalan Rau Rokan Hulu. Ya, Rokan Hulu. Jadi ada jalan pintas dari Pasaman menuju Pekanbaru, efisiensi waktu, biaya, dan itu menjadi mobilisasi yang sangat bagus. Kemudian kita lagi rintis jalan Rau Padang Lawas, kemudian Wakoto Madinah, lalu Bonjol Suliki. Saya kasih tahu bahwa nanti jalan tol oleh Pak Menteri ketika saya ketemu Pak Menteri PU, Bukit Tinggi Pekanbaru itu salah satu exitnya, pintu tolnya ada di Suliki, lalu keluar tol masuk Bonjol. Bonjol nanti saya kasih penjelasan lebih jauh sebagai salah satu destinasi andalan Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan wisata terpadu.
Nah, karena itu maka utara terhubung dengan Mandailing Natal, kemudian Padang Lawas, timur terhubung dengan Rokan Hulu, Riau, ya, kemudian selatan terhubung dengan Agam, dengan 50 kota, kemudian juga dengan barat terhubung dengan Kabupaten Pasaman Barat. Karenanya maka ada pada posisi segitiga emas. Ini menjadi salah satu aspek yang sangat potensial, marketable untuk daya saing pariwisata kita ke depan. Seterusnya bahwa Pasaman sudah berkomitmen sesuai dengan visi Pasaman, terus juga masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Itu 6 misi. Salah satu misinya adalah mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pembangunan lokal. Melalui pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, yang salah satu program prioritas pembangunan daerah dari 10 program prioritas kita adalah yaitu Pasaman Tujuan Wisata. Jadi sangat jelas. Ya, Pasaman tujuan wisata, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata dengan aksesibilitas yang kita punya. Nah, satu lagi saya kasih info bahwa Pasaman itu punya keterikatan emosional dengan Malaysia, dengan Singapura. Banyak loh pejabat Malaysia itu yang berasal dari asal usulnya Pasaman, gitu. Satu. Yang kedua, saya diskusi dengan ahli pariwisata bahwa ketika Pasaman dibentang garis khatulistiwa, itu juga salah satu daya tarik dari wisatawan mancanegara, ya kan, kayak Australia dan sebagainya, di mana ada wisata astronomi, wisata edukasi astronomi dan seterusnya. Bapak Ibu, itu komitmen Kabupaten Pasaman tertuang dalam PJMD, Rencana Induk Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman, di mana program prioritas adalah Pasaman Tujuan Wisata. Dan itu sinkron dengan RPJM nasional, pariwisata dan industri merupakan dimensi pembangunan sektor unggulan nasional. Begitu juga sinkron dengan RPJM Provinsi Sumatera Barat. Dalam misi kelima dijadikan pariwisata sebagai program prioritas dengan program unggulan membangun 1 destinasi berkelas dunia dan 19 berkelas unggulan kabupaten, destinasi unggulan kabupaten. Nah, salah satunya adalah ada pada kawasan wisata terpadu Bonjol. Sahabat yang saya cintai, sahabat Taurin yang saya cintai, saya banggakan. Seterusnya bahwa sesuai dengan RPJMD kita, maka Pasaman Tujuan Wisata, karenanya arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata kita diarahkan pada beberapa hal. Pertama adalah yaitu menjadikan Bonjol sebagai kawasan wisata terpadu terintegrasi berskala nasional bahkan internasional. Jadi kita pengen berdaya saing dan menjadi terdepan, gitu. Menjadi yang terdepan berskala internasional, tidak hanya nasional bahkan internasional. Karena kita punya ikonik, punya daya tarik, punya diferensiasi yang kita miliki, daerah lain tidak miliki. Apa itu nanti saya jelaskan, ya. Yaitu Pasaman Land of the Equator, Pasaman Ranah Khatulistiwa. Oke. Nah, yang kedua adalah mengembangkan wisata lokal. Semua potensi wisata lokal yang terdapat di desa, di nagari sebagai desa wisata kita kembangkan. Kemarin kita berpartisipasi dalam lomba promosi desa wisata Nusantara oleh Kemendes. Ada 10 besar yang dimenangkan oleh Kemendes itu, 5 dikontribusi, disumbang, dimenangkan oleh Kabupaten Pasaman. Dan karena itu juga kita diberi award, ya, diberi penghargaan antara lain ikut dalam event Kompas Travel Fair di Jakarta, ya, bersanding berdampingan dengan berbagai travel baik internasional maupun nasional tentunya. Nah, ini lagi kita kembangkan terus, destinasi wisata kita terdapat di berbagai desa, berbagai nagari, termasuk itu Puncak Kota Panjang sudah existing, ya, banyak kunjungan dari Riau, dari Sumatera Utara ke sana hari ini. Ya, memberikan multiple effect. Nah, itu juga yang lain.
ada Puncak Kemoyen, ada Teo Air Mokanti, dan seterusnya. Tentu ini arah kebijakan yang terus kita pedomani dan laksanakan, dan sinkron antara nasional, kemudian provinsi, kabupaten, ya collaborated, ya kerjasama, sinergi, termasuk juga dengan desa. Nah, biasanya kita arahkan untuk konsen pada pengembangan potensi wisata yang terdapat di desa masing-masing, dan nanti ini menjadi penunjang terhadap destinasi utama kita. Destinasi utama kita adalah terdapat di kawasan wisata Bonjol. Sahabat Ataurin yang saya cintai, nah seterusnya bahwa ada urusan pemerintahan dalam program prioritas pembangunan, kita sudah concern dalam program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, kemudian juga pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, juga program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif. Kemarin kita sudah bikin oleh Disparporabut berbagai bimtek soal pemandu wisata, soal sadar wisata, soal peningkatan SDM, dan seterusnya. Saya kira ini penting karena bagaimanapun Sabta Pesona itu menjadi hal yang utama untuk bisa mengembangkan, memajukan, bahkan mendirikan wisata kita di desa-desa, itu juga destinasi utama yang kita miliki. Nah, sahabat sekalian, kita juga memahami bahwa ada permasalahan dan potensi pengembangan wisata Kabupaten Pasaman, dan tentu ini menjadi hal yang mesti kita atasi ke depan. Antara lain adalah belum tergalinya destinasi dan produk unggulan pariwisata. Ini tentu menjadi PR utama kita. Kemudian masih sedikitnya jumlah objek wisata Kabupaten Pasaman yang dikelola, di mana baru ada beberapa objek wisata yang sudah terkelola, mulai dikembangkan, yaitu Museum Tuanku Membonjol, Ekuator Bonjol, ada Taman Ekuator di situ. Di situ ada museum, ada Taman Ekuator. Sekarang lagi kita berbenah membuat rest area, ya, rest area di situ. Kemudian juga tahun ini kita bangun planetarium sebagai wisata edukasi astronomi. Nah, begitu juga misalnya belum optimalnya pemulihan wisata pendukung, wisata terpadu, wisata Bonjol, Ribo Panti, tapi sudah mulai ada Puncak Koto Panjang, ada Puncak Kemoyen, ada beberapa desa wisata kemarin yang masuk promosi desa wisata di Nusantara, Jembatan Surau Lamo, dan seterusnya. Dan saya kira ini menjadi progres yang sedang kita upayakan ke depan sehingga Pasaman menjadi tujuan wisata. Sahabat yang saya cintai, sahabat Ataurin, ya. Seterusnya bicara soal potensi pariwisata Kabupaten Pasaman. Nah, bicara potensi pariwisata Kabupaten Pasaman, saya bayangkan begini, Pasaman ini, Bu Lani, ini bagaikan mall tourism, bagaikan sebuah mall, ibarat mall, ya, semuanya ada, gitu. Di Pasaman itu semuanya ada, semua potensi wisata punya, gitu. Kaya dengan potensi wisata yang terdapat di Pasaman, mulai dari wisata alam, ya, wisata budaya. Wisata budaya ada peninggalan Tuan Ki Membonjol sebagai pahlawan nasional, ada situs-situs di situ. Ada benteng pertahanan Tuan Ki Membonjol di Bukit Tajadi, ya, ada meriam, gitu, ada museum, ada banyak peninggalan Tuan Ki Membonjol dan situs-situs yang ada itu, dan itu menjadi sebuah daya tarik wisata, edukasi budaya, gitu. Bisa nampak tilas perjuangan Tuan Ki Membonjol, dan bahkan dari ruas jalan Bojo Suliki yang saya sebutkan itu menghubungkan dengan Padri dan Perang Padri dan PDRI, gitu. Nah, jadi sebuah wisata minat khusus bagi budayawan, bagi pelajar, bagi mahasiswa sejarah dan sebagainya. Nah, wisata sejarah, wisata edukasi, wisata budaya, selain wisata alam, gitu. Ada wisata religi. Wisata religi ada Surau Batu, ya, Syekh Maulana Al-Khalidi di Madahaul tiap tahun
orang yang datang itu dari seluruh penjuru Nusantara tanpa dikondisikan sudah banyak pengunjungnya, apalagi kemudian dimodifikasi dan didukung dengan berbagai aspek amenitas, atraksi wisata, kemudian juga aksesnya sudah bagus, terlebih juga promosi wisata dan pelakunya juga bisa bergerak bersama-sama. Nah, jadi di situ juga ada wellness tourism, ada air panas. Jadi kalau Mbak Leni mau ke Pasaman nanti untuk wisata sehat bisa mandi di air panas yang ada di Pasaman. Itu unik sekali, baunya kurang. Belerangnya biasanya kalau air panas kan agak kental belerangnya. Ini kurang belerangnya. Nah, itu sudah ada testimoni juga bahwa gejala stroke itu malah justru sembuh gitu dengan mandi di air panas Bonjol, air panas Panti. Jadi wellness tourism sebagai wisata primadona, ya, wisata sehat. Ada sport tourism yang existing sekarang juga, Arung Jeram, ya, di Mega Wisata Bonjol. Ada kulinernya sekaligus, start di kuliner, kemudian juga finishnya di kuliner. Hanya 5 km dengan tingkat tantangan dan ketertarikan yang luar biasa, cocok untuk wisata keluarga. Aksesnya bagus di pinggir jalan lintas Sumatera. Nah, saya kira ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Ya, ada wellness tourism, ada sport tourism, ada juga bunga kaktus. Bunga kaktus. Tanaman hias. Waduh, buat ibu-ibu ini menarik banget. Itu dua skala ekspor loh. Itu menjadi salah satu ekonomi kreatif yang digeluti oleh para kaum ibu di kawasan Bonjol dan meningkatkan income pendapatan para masyarakat, petani kaktus. Dan banyak yang lain yang sungguh beragam potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Pasaman. Nah, karena itulah disebut Pasaman itu ibaratnya mall tourism. Gitu. Oke, berikutnya adalah salah satu arah kebijakan kita adalah menjadikan kawasan Bonjol sebagai kawasan wisata terpadu, terintegrasi, ya, di mana di Bonjol adalah merupakan bentang garis khatulistiwa. Satu dari dua selain Pontianak adalah Bonjol, di mana Bonjol merupakan daerah khatulistiwa. Karena itu maka kita jadikan sebagai kawasan wisata terpadu, terintegrasi, menjadi kawasan utama pengembangan wisata kita, destinasi utama kita di Pasaman. Selain juga ada penunjang-penunjang wisata yang lain seperti PWA Panti, kemudian ada Puncak Kota Panjang, ada Bukit Tajadi, Bukit Kemonyen dan sebagainya. Ada pesona Lubu Godang, ada banyak potensi wisata di sana di Kabupaten Pasaman. Nah, karena itu kita sudah memiliki dokumen perencanaan terkait soal kawasan pengembangan wisata terpadu Bonjol, mulai dari FS, feasibility study, studi kelayakan nyatakan sangat layak untuk dikembangkan, kemudian juga sudah punya rencana induk, master plan untuk pengembangan wisata kawasan wisata Bonjol, kita sudah punya spot-spot pengembangan dan bahkan sudah mulai kita eksekusi. Ya. Nah, karena itulah maka kita declare dengan tagline Pasaman Land of the Equator. Pasaman ranah khatulistiwa, ranah ekuator. Pasaman Land of the Equator. Sudah punya logo, kita punya hak intelektual, haki. Kita udah urus Kemenkumham. Ya, nanti mungkin Kabid Pariwisata saya hadir nih menjelaskan sedikit tentang logo terkait soal tagline Pasaman Land of the Equator. Salah satunya kita yang punya Pasaman, ya, Pasaman Land of the Equator. Karena itu maka kita punya event juga, event di mana setiap 2 kali setahun, bulan Maret dan bulan September, itu perayaan titik kulminasi, titik derajat 0. Jadi tanpa bayang. Jadi ketika itu kita berada pada titik 0
dan tanpa bayar, Pemda tanpa bayar. Nah, ini sangat sangat menakjubkan sekali pada saat bulan Maret dan bulan September. Kita lakukan perayaan setiap 2 kali setahun, dan kita event nama eventnya adalah Pasaman Ekuator Festival. Pasaman Ekuator Festival. Nanti kita minta ini menjadi agenda kegiatan pariwisata nasional. Jadi provinsi sudah masuk, ya, Pasaman Ekuator Festival. Pasaman Ekuator Festival, ada festival budaya yang kita adakan di Taman Ekuator, dan kita desentralisir juga di berbagai desa di Nagari, sehingga menimbulkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat luas. Itu ada festival budaya, ada festival kuliner, dan seterusnya. Jadi ketika titik kulminasi itu Pemda tanpa bayar, maka melintasi garis khatulistiwa itu membuat awet muda 10 tahun bagi kaum ibu. Kali mau Itu coba, udah terbukti belum ya Pak? udah Terbukti dong. nggak ya itu? Melintasi garis khatulistiwa pada bulan Maret dan September, ya, titik nol itu bisa membuat awet muda 10 tahun, ya. Baik, karena itu maka sekarang kita juga membenahi soal sarana rest area di Taman Ekuator, kemudian juga tahun ini kita bangun planetarium sebagai wisata edukasi astronomi yang merupakan daya tarik yang sangat diferensiat dengan daerah lain. Kita punya, daerah lain tidak punya, nggak bisa ditiru, ya. Jika planetarium sudah selesai, maka akan ada program School Go to Equator. Semua anak-anak sekolah di Pasaman, puluhan ribu jumlahnya, Bapak Gubernur menyatakan akan dibuat kegiatan School Go to Equator. Dan anak sekolah bisa belajar geografi, belajar fisika, ya, belajar ilmu falak, begitu juga belajar budaya, sejarah, dan berpadu dengan astronomi dan budaya di kawasan wisata Poncol. Nah, saya kira ini sungguh menjadi potensi wisata, potensi pasar yang luar biasa buat Pasaman tujuan wisata ke depan. Karena itu planetarium juga menjadi diferensiasi kita, karena planetarium ini berada pada titik garis khatulistiwa. Berbeda dengan daerah lain, katakan di Taman Mini misalnya, ya kan, bukan pada garis khatulistiwa, toh. Ini ada pada garis khatulistiwa, dan kita bisa, dan ini satu-satunya di dunia malah planetarium yang dibangun di garis khatulistiwa, oke? Dan kita bisa sister city dengan 14 negara, dengan Ekuador dan sebagainya. Kita bisa bikin olimpiade internasional. Kita bisa gabung dengan komunitas astronomi internasional dan seterusnya. Saya kira ini menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi pengembangan wisata Kabupaten Pasaman. Sahabat Alturin yang saya cintai, dan seterusnya soal aksesibilitas Pasaman saya sudah jelaskan, pertama Pasaman menjadi posisi segitiga emas yang terhubung dengan berbagai daerah, tentu ini menjanjikan untuk Pasaman tujuan wisata. Kemudian kita meyakini bahwa soal pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan sektor pariwisata, di mana menjadi multiplier effect bagi sektor bergerak di sektor UMKM, kemudian ekonomi kreatif, jasa akomodasi, jasa transportasi, dan bagi tour guide dan sebagainya. Nah, ada homestay, ada hotel. Sekarang sudah dilihat wisata itu makin terasa di Kabupaten Pasaman. Berputarnya uang, kemudian tentu nanti berujung pada peningkatan PAD. Kita meyakini itu, dan karenanya maka terus kita genjot dengan peningkatan daya saing pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata, melalui pengembangan destinasi pariwisata, melalui pengembangan pemasaran dan promosi. Terima kasih Mbak Leni, ini salah satu momentum kita untuk bisa terus mempublikasikan agar keunggulan pariwisata Pasaman bisa
kenal, tentu juga menjadi alternatif kunjungan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke depan. Kemudian juga pengembangan sumber daya SDM pariwisata yang terus kita upayakan. Sahabat sekalian, tentu ini kita dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan berbagai asas ya, termasuk asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, pelestarian lingkungan. Nah, ini makanya kita juga gabung dengan Geopark. Nanti saya coba jelaskan di akhir soal Geopark Ekuator Pasaman sebagai pelopor geopark. Karena kalau di daerah lain, geosite-nya itu, keunggulannya sebagainya itu hanya karena tambang, kemudian bebatuan, tapi justru di Pasaman ada sekaligus di garis atau di bentang garis khatulistiwa. Nah, lebih penting juga lah partisipasi masyarakat. Ini sangat penting. Soal partisipasi masyarakat, soal keberlanjutan, soal kesetaraan, demokrasi, dan juga tentu berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik, clean and good governance. Salah satu program prioritas pembangunan daerah Pasaman adalah yaitu Pasaman berkinerja baik dan bersih. Karena itu soal pelayanan terus kita tingkatkan. Nah, potensi wisata kita tadi sudah jelaskan banyak sekali, bagaikan mall tourism, ada spot tourism, ada wisata religi, ada wisata alam, ada wisata budaya dan seterusnya. Ada Katus, ya, menjadi nagari Akro di Sumatera Barat atau desa Akro di Sumatera Barat. Karena itu tentu menjadi sebuah daya tarik wisatawan untuk masuk ke Pasaman. Nah, event-event nasional dan internasional tadi saya jelaskan ada EPAS, Pasaman Ekuator Festival. Festival budaya, festival kuliner, berbagai ragam jenis kuliner yang berbasis perikanan dan pertanian ada di Pasaman. Hanya ada 2 ya, enak dan enak sekali. Itu ada asam bau, ada panggang ikan, ada asam kerbau, banyak sekali. Ada ikan salai, pisang salai, ada kacang goreng dan seterusnya. Dan itu memang riset Bulani, produk-produk pertanian, buah-buahan, hortikultura di garis khatulistiwa itu beda rasanya dengan daerah lain. Itu boleh dicoba loh. Lebih enak berarti Pak ya? Lebih enak rasanya. Karena ada di garis bentang khatulistiwa. Itu yang misalnya mengakui sendiri. Duriannya Pasaman itu jauh lebih enak. Kacangnya Pasaman jauh lebih enak. Pisang Pasaman itu pisang ameh, itu boleh dicoba. Itu nggak bisa nggak bisa dibikin di daerah lain, ditanam di daerah lain, cuma hanya di Pasaman karena bentang garis khatulistiwa, nggak tahu struktur tanahnya seperti apa. Sudah hasil riset pertanian. Sahabat sekalian saya cintai, seterusnya adalah kita menyiapkan Pasaman sebagai sebuah daerah yang dengan potensi geopark nasional. Ya, Geopark Ekuator Pasaman yang merupakan pelopor geopark dengan berbagai potensi yang menjadi daya tarik utama, di mana berada pada garis khatulistiwa, ya, yaitu Pasaman Land of the Equator. Potensi ikonik ekuator itu sesungguhnya menjadi sebuah daya tarik utama. Nah, sehingga disebut atau dikenal sebagai pelopor geopark. Pemanfaatan geopark untuk memicu pertumbuhan wilayah, termasuk antara lain tujuan geopark itu soal konservasi, kemudian edukasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, ini saya kira menjadi komitmen kita untuk ke depan menjadikan Pasaman sebagai sebuah daerah yang masuk menjadi geopark nasional. Sekarang kita sudah punya dokumen kajian geologi, kemudian juga aspek administratif dan sebagainya, bahkan badan pengelola yang sekira ke depan waktu dekat menjadi sebuah geopark nasional, sehingga ini menjadi salah satu daya saing dan aspek marketable pariwisata Pasaman untuk bisa dikunjungi oleh domestik maupun mancanegara. Karena itu Pasaman sebagai calon geopark yang potensial terdapat pada kawasan konservasi Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Ada 520
hektar luas lahan yang siap digunakan untuk fungsi penguatan ekonomi pada sektor pengembangan pariwisata. Boleh oleh pemerintah, nanti kerjasama Pemda dengan BKSDA, Kementerian Kehutanan, boleh juga oleh investasi maupun masyarakat sendiri melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebuah potensi yang sangat luar biasa, berada pada perlintasan Sumatera, Padang, Medan. Jadi bisa wahana bermain di situ, bisa pemandian air panas, dan seterusnya. Gitu. Dan ini sungguh sangat menjanjikan. Terdapat kawasan konservasi Tiwai Bopanti yang bisa menjadi destinasi laboratorium alam, dikemas ya wisata berbasis edukasi. Kemudian juga adanya 2 segmen patahan Sumatera yang terdapat di Kabupaten Pasaman, yaitu Barumun dan Sumpu. Jadi 2 segmen patahan ini itu terdapat di Kabupaten Pasaman. Ya. Kemudian juga terdapat cerita geopark di jalur ekuator yang saya sebut tadi menjadi pembeda secara nasional bahkan dunia dengan mengkolaborasikan antara astronomi dan kebumian. Nah ini saya kira menjadi sebuah potensi yang amat luar biasa. Begitu juga cerita sejarah Imam Bonjol dengan berbagai situs yang saya sebutkan tadi. Sahabat Aturin yang saya cintai, karena itulah maka kita ambil sebuah tema terkait soal geopark ini adalah depresi patahan Sumatera di jalur ekuator, di jalur khatulistiwa, serta perang patri dalam Pasaman yang berbudaya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah tema yang sangat menarik dan sangat strategis, tidak hanya diferensiasi lokal tapi juga internasional. Dan karena itu tentu ini akan kita jadikan sebagai sebuah geopark nasional. Ada upaya wisata konservasi, ya, ada tadi Taman Wisata Alam, Cagar Alam Timbo Panti, ada Cagar Alam Malampah dan seterusnya. Sahabat sekalian, di Pasaman juga terdapat candi, ada Museum Tuan Imam Bonjol, ada area Arca Padang Nunang peninggalan ya, dan seterusnya. Kemudian terdapat budaya yang memang berasimilasi antara budaya Minang dan Mandailing karena perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Kemudian juga ada berbagai bentuk atraksi kesenian, ya kita kembangkan atraksi budaya, kreativitas seni budaya desa nagari, ya baik itu ronggeng Pasaman, luka gilo dan seterusnya, dan sekarang lagi giat-giatnya soal kreativitas budaya di berbagai desa. Nah, saya kira itu beberapa hal, dan terakhir upaya edukasi dan sumber daya manusia serta pendalaman literasi kita lakukan melalui Go Back to School, kemudian juga ekspedisi Patahan Sumatera, Jejaka Sumatera, kemudian pengembangan desa wisata, kita sudah kembangkan berbagai desa wisata atau negara wisata di Pasaman, event skala internasional dan berkelanjutan, ada event di Pasaman Equator Festival, ada Lucy Festival, dan seterusnya, kemudian juga Community Go to Geopark, kemudian juga School Go to Museum, dan lapangan astronomi dan kebumian Sumatera Barat dengan bermitra berbagai kampus, dan apabila sejarah peradaban Minangkabau yang ada di Kabupaten Pasaman. Saya kira ini gambaran terkait soal perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pasaman, dan tentu sangat tepat untuk kemudian kita bersamai agar Pasaman tujuan wisata ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih Mbak Leni untuk hantaran pertama saya. Atas respon semuanya saya ucapkan terima kasih, dan saya kembali kepada Mbak Leni. Pak Wabub, terima kasih banyak. Sembari tadi mendengarkan Pak Wabub gitu yang menjelaskan soal Pasaman, saya baru ingat ada salah satu desa wisata, kalau saya tidak salah di Pasaman, namanya Desa Wisata Seribu Gonjong.
itu yang kemarin bergabung menjadi salah satu desa yang go digital dengan Aturin. Saya nanti akan cek lagi, soalnya tadi saya ke-trigger ketika Pak Wabub bilang Museum PADRI ya. PDRI itu Museum Bergonjong itu ada di 50 kota, berbatasan dengan Pasaman. Oh, oke. Karena salah satu apa namanya aktivitas di desa itu adalah mengunjungi Museum PADRI itu, Pak Wabub. Ya. Iya, oke. Nah, Pak Wabub ini menarik sekali ya mendengarkan bagaimana kemudian pemerintah dan kemudian masyarakat komunitas menyadari sumber daya alam dan menyadari apa gitu yang dimiliki oleh Pasaman gitu ya dalam segi pariwisata dan mengembangkan itu gitu ya secara berkelanjutan. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Pak Wabub. Mungkin saya mau kasih 3 dulu ya sebelum nanti kalau misalkan di berikutnya Pak Wabub ada tambahan lagi soal beberapa hal yang ingin dibagikan kayak gitu. Ini yang pertama, pertanyaannya adalah sejauh ini program atau kegiatan apa saja kayak gitu yang sudah dan mungkin nanti akan dilaksanakan untuk bisa mencapai visi Pasaman tujuan wisata secara khusus dalam hal pengembangan kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal gitu, Pak Wabub, yang ada di Pasaman dan sekitarnya. Gitu. Ini Pak Wabub, baiknya apakah mau ditulis dulu ketiganya baru dijawab sekaligus atau langsung aja, Pak? Boleh gabung aja. Oke, gabung aja. Baik kalau gitu. Ini satu kali ya. Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya, Pak, soal kegiatan atau program apa yang udah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk sosialisasi kepada masyarakat, terutama soal visi Pasaman tujuan wisata. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya, ini kan kolaborasinya dari banyak pihak ya Pak, pendapat yang berbeda. Gimana sih caranya bisa menyatukan persepsi untuk menjadikan Pasaman sebagai tujuan wisata? Ya. Oke, yang ketiga sekaligus pertanyaan penutup dulu di sesi pertama ini ada Bu Tati Mulyati dari sekolah swasta di Jakarta yang katanya sedang mencari destinasi untuk studi tur anak sekolah. Untuk wisata edukasi ke Museum Ekuator yang ada di Pasaman nih, Pak Wabub, apakah ramah anak dan kalau misalkan mau ke sana siapa yang bisa dihubungi sih Pak untuk bisa ngajak anak-anak berwisata ke museum? Silakan Pak Wabub dengan 3 Baik, pertanyaannya. Pak Landi, saya kira 3 pertanyaan ini sangat menggambarkan dan bagus sekali. Pertama terkait soal program kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi, penyadaran, pengetahuan lebih maksimal terhadap program wisata yang kita miliki kepada kalangan masyarakat. Sadari bahwa kesadaran wisata, sadar wisata, kemudian pengetahuan SD masyarakat itu menjadi sangat urgent, sangat penting dan menentukan. Nah, sering Bupati saya sampaikan berbagai arahan itu bahwa jadilah tuan rumah yang baik. Bagi masyarakat Pasaman, jadilah tuan rumah yang baik. Harus siap menerima tamu, melayani dengan hospitality, dengan keramah tamahan, dengan menerapkan sabta pesona yang aman, bersih, sejuk, nyaman, yang hospitality dan tentu juga pengunjung bisa membuat manis, indah kita pulang dari Pasaman. Nah, ini menjadi PR kita bersama agar pengetahuan masyarakat, kesadaran betapa pentingnya pengembangan ini menjadi hal yang pokok. Nah, karena itulah setiap ada pertemuan baik formal maupun informal, saya sudah kayak duta wisata aja nih Mbak Leni, pemandangannya bicara wisata. Ya kan, saya turun ke Nagari, saya turun ke Jorong, saya ada pertemuan kaum ibu, pengajian, saya bicara di komunitas pertanian dan seterusnya terkait dengan pariwisata. Semua punya keterkaitan dan pariwisata itu adalah milik bersama. Mindsetnya begitu. Wisata itu milik bersama, bukan hanya milik di Disporaku, hanya oleh dinas tertentu, tapi milik bersama di semua instansi pemerintahan. Semua OPD itu terpadu, ya, terpadu bersama-sama keroyokan untuk mengembangkan pariwisata. PU punya
kewajiban, punya Hmm. tanggung jawab untuk menghadirkan, menciptakan aksesibilitas yang baik. Itu contoh tadi jalan menuju Semiti yang kita bangun, ya kan, kita gagas, kita bangun di 2 tahun terakhir ini. Nah, kemudian juga misalnya kebersihan, ya kan, oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kita taruh juga kegiatan di situ yang bisa memberikan edukasi soal kebersihan bagi masyarakat. Juga fisiknya, sarana. Nah, sinkron juga dengan Nagari. Nagari juga menaruh agar saya bento-bento, sudah mulai kita ini kan sekarang. Ya, kemudian untuk kebersihan di Nagari itu. Kemudian soal DPM, pemberdayaan masyarakat, menangani soal bunak. Bunaknya juga begitu. Bunak juga berperan sebagai tata kelembagaan. Ada beberapa bunak sekarang sudah kelola objek wisata di Kabupaten Pasaman. Beberapa bumdes ya. Nah, itu juga soal agrowisata, pariwisata, ya kan, berbuat, bekerja untuk bagaimana agar mengembangkan agrowisata yang ada di Kabupaten Pasaman, termasuk sentra kaktus di wisata Bonjol. Karena itu memang wisata ini adalah milik bersama oleh pemerintah, semua instansi, semua stakeholder, instansi kabupaten, kecamatan, dan nagari, desa, begitu juga tentu para pemangku kepentingan yang lain, baik itu tokoh adat, tokoh agama, ya, dan seterusnya. Nah, antara lain kegiatan yang kita buat secara formal, nagari, beberapa nagari desa itu sudah melakukan kegiatan sosialisasi pariwisata di nagarinya, gitu. Dan saya itu hadir. Salah satu yang saya hadiri adalah di nagari Otokaci, Kecamatan Bonjol. Saya menjadi narasumber untuk terkait soal sadar wisata. Saya langsung gitu loh. Nah, formal kegiatan di nagari. Begitu juga di nagari yang lain, memang potensi wisatanya besar. Nah, itu juga di Parabot ya ada BIMTEK mengundang berbagai stakeholder di nagari, di desa untuk kita tingkatkan SDM-nya, pelaku wisatanya, pelaku usahanya, kemudian juga tour guide-nya, pemandu wisata dan sebagainya ada, dan itu secara terprogram kita lakukan. Tapi intinya bahwa menurut saya adalah wisata ini milik bersama. Mindset-nya harus kita rubah, cara kerjanya kita rubah, berbasis partisipasi masyarakat, tidak hanya cukup oleh pemerintah daerah, pemerintah hanya fasilitasi pemberdayaan, menyiapkan sarana dan prasarana dan sebagainya, dan tentu juga alokasi anggaran yang memadai. Anggaran kita sekarang signifikan loh naiknya dibandingkan tahun-tahun yang lalu, signifikan banget. Nah, ini bukti bahwa kita punya high commitment untuk mengembangkan sektor pariwisata. Saya yakin 3, 4, 5 tahun ke depan PAD Pasaman itu akan dominasi oleh sektor pariwisata. Saya yakin itu. Dan income Pasaman, pendapatan rakyatnya, masyarakatnya, ya lapangan usaha, lapangan kerja juga akan terbuka lebar. Berarti kita berbasis ya pertanian, perikanan, produk-produk perikanan, pertanian. Kita menunggu kunjungan wisatawan loh, ya kan, agar pasarnya terbuka. Nah, baik yang tentu olahan maupun olahan. Nah, itu satu ya, kegiatan kita udah banyak terus kita lakukan, dan insya Allah itu tentu berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain, termasuk literasi. Ya, para komunitas buku literasi itu bergerak ya untuk mengedukasi masyarakat, ya untuk memperkaya hazanah wawasan. Kita bikin kemah literasi loh. Di buku kita jadi di benteng berbekalan di benteng Tuan Kimam Bonjol, dapur berbekalan Tuan Kimam Bonjol. Kemah literasi. Anak-anak sekolah berkemah di pramuka berkonten literasi untuk pengembangan pariwisata. Gitu. Nah, jadi terus kita upayakan agar pengetahuan masyarakat terhadap sektor pariwisata dan potensi unggulan kita yang ada di Pasaman, objek-objek wisata, destinasi kita bisa semakin maksimal. Nah, kemudian yang kedua adalah kolaborasi dari banyak pihak, ya tentu
Nah, bagaimana menyamakan persepsinya? Ini penting. Ya, persepsi itu adalah awal dari sebuah tindakan. Nah, kalau persepsinya masih berseberangan dan seterusnya masih susah. Menyatukan persepsi ini disampaikan berawal dari mindset. Kita terus melakukan sosialisasi, upaya baik formal maupun informal. Saya turun kemana-mana bicara soal pariwisata. Kan saya ada juga digeledekin orang, kok ini gua pariwisata loh katanya. Ya kan, bicara pariwisata itu kan mesti setengah gila juga Bu ini. Saya nggak apa-apa dibilang gila lah demi pariwisata Pasaman yang sungguh potensial, ikonik Pasaman Land of the Equator. Ya, dan saya meyakini itu sekali lagi Pasaman itu daerah agraris, sektor penggerak ekonominya hanya ada 3 yang sangat potensial. Yang pertama adalah sektor pertanian dan hulu hilir secara luas. Itu yang kedua sektor perikanan. Sekarang kita lagi bangun pabrik pakan ikan di Pasaman, sentra perikanan darat terbesar air tawar ya di Sumatera, tidak Sumatera Barat tapi juga Sumatera. Yang ketiga adalah sektor pariwisata. Ini saling terkait. Ini adalah sektor penggerak ekonomi daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini butuh proses dan tahapan. Kita butuh sosialisasi, pendekatan kepada semua lini. Sekolah saya masuk, saya minta ada atensi pihak sekolah, ya. Kemarin ada anak UIN membonjol kemarin cerita sedikit datang ke saya, Pak, kita mau edukasi medsos anak-anak sekolah agar konten informatif dan edukatif terkait soal pariwisata. Oh, monggo saya bilang. Yang kayak begitu kita lakukan. Kita samakan persepsi dunia pendidikan dari kalangan komunitas pertanian itu dari semua mesti proyekan bersama-sama dan alhamdulillah sejauh ini sudah progresnya sudah sangat bagus dan tentu ini terus kita perkuat, kita permantap ke depan sehingga menjadi pemulihan bersama dengan peran serta dari semua masyarakat. Oke, kemudian yang ketiga adalah terkait soal wisata edukasi. Kita punya banyak, memang unggulan kita Pasaman itu kan wisata edukasi. Yang kita siapkan ke depan wisata edukasi astronomi, ya, kebumian, budaya ada di situ. Nah, yang existing sekarang adalah Tuan Kimang Bonjol, Museum Tuan Kimang Bonjol, kemudian ada Taman Ekuator, ada Puncak Kota Panjang, ada Arung Jeram Bonjol, wisata mega wisata Bonjol, dan ada air panas di Panti, ya. Dan kalau mau ke Pasaman tentu ini pilihan-pilihan yang sangat tepat untuk dikunjungi. Dan tour guide kita sudah siap. Mungkin di sini ada juga nanti bisa cat masing-masing di forum ini. Ada paket wisata kita juga sudah ada. Di sini ada Pak Ade, ada Pak Hendra di sini. Saya kira gabung ini. Ya, nanti bisa chat Ibu dengan teman-teman kita yang sudah ready untuk bisa mendampingi menemani para wisatawan untuk bisa berkunjung ke senang hati di Kabupaten Pasaman. Saya kira begitu sementara Bu Leni. Makasih banyak Pak Wagub. Ini 3 pertanyaannya semoga udah bisa terjawab. Saya rasa memang terjawab dengan sangat detail gitu ya dan sangat jelas gitu ya. Dan ada banyak sekali pertanyaan yang masuk lagi nih Pak Wagub. Cuman karena waktu kita sangat terbatas, saya mau kasih 1 pertanyaan penutup gitu ya. Dan ini semoga juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain. Pak Wagub, ini ada yang bertanya, apa aja sih home industry yang bisa dikembangkan di Pasaman? Karena ini masyarakat harus mampu mengembangkan home industry berbasis bahan baku yang memang tersedia di daerah Pasaman, dan bagaimana caranya nanti pemerintah daerah itu bisa menggunakan kemajuan teknologi untuk pengembangan home industry ini. Silakan Pak Wagub. Mantap. Jadi ini UMKM kita, pengembangan UMKM kita itu berbasis UMKM kita berbasis komoditi lokal, berbasis pertanian dan perikanan.
Ya, ada produk UMKM kita, saya sebut tadi kacang, kacang goreng dengan segala jenis ya, dengan packaging yang sudah bagus. Kemudian ada ikan salai. Ikan salai itu produk perikanan, ikan salai. Ada pisang salai. Ya, saya sebut tadi pisang ame itu licin banget, rasanya enak. Hanya ada dua, enak dan enak sekali. Enak banget. Apalagi kalau sudah diolah menjadi apa? Menjadi pisang salai. Ada apa? Kipang pulut. Nah, ini ada Zainal sini, kipang pulut enak banget. Itu bisa dibeli di mana-mana, sudah ada ready stock. Ya, ada di Zainal Kipang Pulut, ada itu, bisa dikontak langsung. Gitu. Kita berbasis komoditi lokal. Ekonomi pengembangan ekonomi kita ekonomi kerakyatan, berbasis komoditi unggulan. Nah, UMKM kita pun produknya berbasis ya keunggulan lokal. Keunggulan kita adalah produk pertanian dan produk perikanan. Karena itu pentingnya sektor pariwisata harus dimajukan. Itu loh. Urgensinya di situ. Itu keterkaitan antara tiga sektor. Sektor pertanian arti luas, hulu hilir, peningkatan produksi dan produktivitasnya, ya peningkatan nilai tambahnya dengan hilirisasi dan pemasarannya. Begitu juga sektor perikanan. Nah, karena itu pengembangan pariwisata sangat menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif, kuliner kita maju loh sekarang. Maju banget sekarang. Ya kan? Income para UMKM kita itu naik. Kasus kita pembeliannya justru lebih meningkat sekarang. Zaman Covid itu Mbak Leni, ya kan? Semua kan pada itu kan, pada apa? Pada tiarap ya. Zaman Covid itu ibu-ibu pegiat kaktus itu malah beli mobil, beli motor, survive mereka. Work from home, jadi orang lagi ngelola bunga, income-nya naik, gitu. Nah, ini giat pariwisata di UMKM kita, produknya berbasis pertanian dan perikanan. Ada banyak produk UMKM, bahkan sekarang kita sinergikan dengan rumah BUMN. Rumah BUMN kita punya di sini dengan PLN, ya dengan yang lain untuk pemasaran, untuk digitalisasi dan sebagainya. Nah ini Zainal ini sudah lama, bahkan sudah ekspor Kipang Pulut. Nanti Zainal kirim ke Mbak Leni ya. Jadi cobain dulu Kipang Pulut. Boleh banget Pak, boleh. Kirim ya Zainal ya, janji ya. Cobain Kipang Pulutnya enak banget. Nah kalau berkunjung nanti ada nasi perang padri malah dengan khas zaman perang padri itu ya, enak banget. Khas perang padri. Jadi zaman dulu kan tidak ada apa namanya itu gulai-gulai apa gitu, itu khasnya perang padri. Gitu. Ada di kita, kulinernya sudah berkembang sekarang. Nah begitu juga misalnya soal apa namanya UMKM kita itu, mereka juga selain pasarnya di lokal, domestik juga sudah ke ekspor luar negeri. Nah saya kira sekali lagi pariwisata akan bisa menumbuhkan perekonomian dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang lain, UMKM, ekonomi kreatif. Hotel kita sudah mulai berdiri, kemudian homestay juga sudah mulai tumbuh, dan begitu juga tentu transportasi dan tadi kuliner dan sebagainya. Itu Mbak Leni. Yep. Iya, Pak Wabub, saya jadi kepikiran nanti Pasaman juga kalau wisata kulinernya bisa bikin tagline ya, kuliner Pasaman enak dan enak sekali gitu, karena hanya ada 2 pilihan gitu ya, kuliner-kuliner yang ada di Pasaman kayak gitu. Nah, ini semoga bisa menjawab tadi dari pertanyaan salah satu
Sobat Aturin yang hadir nih Pak Wabub, dan masih ada banyak banget pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi nanti mungkin bisa kami kirimkan ya ke Pak Wabub lewat teman-teman IT support. Nanti Pak Wabub kalau ada waktu lowong bisa dicek lagi pertanyaannya, kemudian nanti mungkin bisa jawab dan diberikan ke kami. Nanti kami bisa serahkan kepada teman-teman yang bertanya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih sama Pak Wabub, saya mau infokan nih Sobat Aturin kalau ingin mendapatkan e-sertifikat, itu Sobat Aturin bisa klik di link yang sudah dibagikan oleh Mbak Ririn di kolom chat. Nanti diklik aja linknya, kemudian silahkan diisi informasi yang dibutuhkan dalam link itu dengan lengkap dan jelas. Mohon untuk tidak ada kesalahan supaya nanti pengiriman sertifikatnya juga bisa dikirimkan ke alamat emailnya Sobat Aturin. Jadi silakan langsung klik aja linknya, kemudian isi informasi dengan lengkap dan jelas. Nanti e-sertifikat atau sertifikat elektroniknya akan dikirimkan paling lambat itu 1 minggu setelah kegiatan sore hari ini, dan paling cepat dalam waktu 2-3 hari ke depan. Nah, kita mau foto bersama dulu. Ini untuk Sobat Aturin yang bisa on cam, silahkan on cam. Nanti kita akan sharing di sosial medianya Aturin. Jadi jangan lupa untuk cek @aturin di Instagram dan juga di follow Instagramnya. Nanti Sobat Aturin bisa ngecek informasi apa saja yang ada, dan juga bisa ngecek juga dokumentasi dari kegiatan Aturin Talk kita pada sore hari ini. Aku mau menghitung, kita mau hitung mundur. Oh ya, anyway, ini ada 3 slide. Jadi nanti Sobat Aturin silakan senyum aja, nanti akan diambil fotonya oleh admin. Saya akan hitung mundur ya semuanya. Silakan lihat ke kamera 3, 2, 1. Oke, slide kedua berikutnya silakan 3, 2, 1. Dan slide terakhir, silakan teman-teman di slide terakhir untuk bisa on cam, kita ambil foto lagi, 3, 2, 1. Oke, ini sudah semua yang foto bersama. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Wabub ya Pak, udah hadir dan berbagi banyak banget. Dan saya rasa ini juga bisa menjadi bisa menjadi semangat gitu ya, atau pemantik gitu ya untuk daerah-daerah di daerah lain di Indonesia yang memang punya potensi dan bisa belajar dari Pasaman tentang bagaimana kemudian kolaborasi antara pemerintah, antara masyarakat, komunitas untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan gitu ya, dengan melibatkan banyak elemen gitu di dalamnya. Ini masih ada games, anyway Pak Wabub kayaknya Pak Wabub nggak tertarik untuk ikut. Dan nanti kita akan minta closing statement dari Bapak. Jadi Lani mau tanya dulu, apakah Pak Wabub masih berkenan untuk stay di ruang Zoom atau apakah ada kegiatan lain sehingga harus meninggalkan ruangan? Masih. Oke, kalau seperti itu kita mau main games dulu sebelum nanti kita mengucapkan closing, kita menunggu gitu ya closing statement dari Pak Wabub yang juga pasti bakal menjadi penyemangat untuk semua pegiat wisata. Oke, Sobat Aturin, kita mau main games dulu. Ini cara bermainnya mudah sekali. Sobat Aturin, nanti gamesnya akan menggunakan platform namanya Quizzes. Nanti akan diberikan link di fitur chat, silakan dibuka fitur chatnya, kemudian diklik aja, nanti akan diarahkan ke laman Quizzes-nya. Itu isi aja nama Sobat Aturin dengan lengkap, misalkan namanya Lani atau namanya Ririn, kayak gitu. Nanti kalau sudah diisi dengan lengkap, tunggu dulu karena kita mau melihat seberapa banyak teman-teman Aturin atau Sobat Aturin yang mau gabung untuk main game sore hari ini. Nanti itu akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nggak usah khawatir karena ini akan seputaran tadi penjelasan dari Pak Wabub ya soal sustainable tourism di Pasaman dan juga sekitaran tentang daya tarik destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Nanti pemenangnya adalah 1 orang peserta dengan akumulasi jawaban paling banyak dan waktu menjawab paling cepat, dan nanti akan dapat bingkisan spesial dari tim Aturin. Ini sudah dibagikan linknya di kolom chat, silakan Sobat Aturin untuk bergabung di linknya, diklik saja, itu mudah banget, diklik aja
linknya nanti Sobat Aturin bakal diarahkan ke laman Quizizz. Silakan untuk ngisi namanya dengan benar, jangan pakai nama samaran biar kita tahu siapa yang menang dan tahu harus kirim kemana hadiahnya. Kemudian kalau atau Sobat Aturin bisa ini ya, bisa scan code aja nih, scan barcode yang ada di layar, nanti bakal langsung diarahkan ke laman Quizizz-nya, kayak gitu. Kita menunggu dulu teman-teman atau Sobat Aturin yang mau gabung untuk main Quizizz di sore hari ini, dan nanti bakal ada satu pemenang yang bakal menjawab dengan jawaban benar dan cepat. Jadi pastikan Sobat Aturin ngisinya itu jawabannya benar dan juga cepat. Kalau misalkan cepat tapi jawabannya salah, poinnya bakal berkurang. Atau kalau misalkan jawabannya benar tapi jawabnya juga lambat, poinnya juga nggak akan tinggi ya. Jadi pastikan Sobat Aturin menjawabnya dengan cepat dan benar kayak gitu supaya poinnya juga bisa tinggi. Ini udah ada 15 orang yang bergabung. Apakah kita mau nunggu lagi atau kita mau mulai aja kah? Ini udah ada 16, 18, kita tunggu sampai 20 mungkin ya. 19, ada 21 sudah bergabung, 22. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih untuk main Quizizz di sore ini. Silakan Sobat Aturin ngelihat di layar HP-nya, jangan lihat di layar Zoom dulu, lihat dulu di layar HP-nya biar bisa ngebaca kuisnya. Kita mulai, Sobat Aturin. Oke. Oke, ini udah ada beberapa yang terjawab ya pertanyaannya. Ada Mbak Reni Yuliviona di urutan pertama. Sobat Aturin ingat untuk menjawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Oke, ada Kak Firdaus yang naik, Kak Tati Kak Tati naik ke posisi pertama. Kak Reni ini ada di posisi kedua. Mbak Reni naik lagi. Ini tadi yang waktu Pak Wagub menjelaskan berarti mendengarkan dengan seksama sini. Oke, Mbak Tati naik di posisi pertama. Oke, masih berlanjut nih Sobat Aturin. Kita lihat ini 3 besarnya ada Mbak Tati, Mbak Reni, sama Kak Andrian Rakini baru aja masuk ke top 3. Ini mungkin salah satu pertanyaannya ini ya Pak Wagub, apa tagline dari Kabupaten Pasaman ini, kalau ada yang nggak tahu jawab nih bahaya nih sih, karena tadi diulang terus nih sama Pak Wagub. Oke, Mbak Tati masih di urutan ter-1. Oke, Sobat Aturin silakan ya. Ini pastikan Sobat Aturin menjawabnya yang benar dan cepat ini gitu. Ini ada yang baru naik lagi, Kak Deni di undian di nomor kedua. Oke, ini udah selesai gamesnya. Oh, nggak tahu nih. Yang share screen Mbak Ririn gimana? Apakah gamenya udah selesai apa belum? Karena dari Mbak Tati udah confirm katanya udah selesai, nanti kalau nggak di stop dia bisa kegeser. Oke, Sobat Aturin, itu tadi game lewat Quizizz ya. Kita bakal lihat siapa yang ada di top 3. Yang 3 ada Kak Deni, selamat. 2 Kak Wisnu. Yang pertama ada Mbak Tati Mulyati, selamat. Yang takut kegeser dan ternyata tidak kegeser karena masih tetap ada di urutan pertama. Selamat untuk para pemenang Quizizz kita di dalam Aturin Talk edisi 33. Ini silakan untuk klaim hadiahnya. Ini hadiah akan dikirimkan ke alamatnya Sobat Aturin secara langsung, dan juga ongkos kirim hadiah akan ditanggung oleh Aturin. Dan tadi di slide sebelumnya kita udah mention bahwa ada satu pemenang. Jadi yang Mbak Tati silakan untuk chat Ririn di 0812 2040 1113. Silakan sebutkan nama, alamat, dan menang di dalam acara Aturin Talk edisi 33 supaya nanti bisa langsung dikonfirmasi untuk pengiriman hadiah. Terima kasih banyak untuk semua yang udah gabung di Quizizz kita. Semoga bersenang-senang sembari
bersenang-senang sembari belajar gitu ya tadi, itu kayak tes dadakan dari sharingnya Pak Wabub tadi di slide-slide sebelumnya. Nah, Sobat Aturin, ini ada beberapa upcoming event atau event yang baru bakal dilaksanakan oleh Aturin. Yang pertama ini ada Aturin Academy featuring dengan teman-teman dari Magobox. Ini adalah event yang akan mempelajari soal gimana sih cara mengolah sampah dari rumah, dan ini kayaknya seru banget untuk diikutin gitu. Jadi jangan lupa juga. Kemudian nextnya juga kita punya, ini salah satu yang lagi dicari banget sama anak-anak muda di Banda Neira. Ini salah satu provinsi di Maluku Tengah yang akan ada open trip ke sana. Silakan untuk cek di marketplace Aturin juga untuk bisa ikut. Dan yang terakhir, untuk Sobat Aturin yang merupakan pegiat wisata, desa wisata, atau misalkan daya tarik wisata yang ingin go digital, silakan untuk gabung juga di marketplace pariwisata di Aturin, karena kita mau menerapkan bangga berwisata di Indonesia kayak gitu. Jadi silakan untuk kontak Ririn juga, dan silakan bilang, Mbak Ririn, saya mau kerjasama untuk marketplace pariwisata di Aturin. Gitu, Sobat Aturin. Nah, sekarang aku mau kasih lagi layarnya ke Pak Wabub untuk kasih closing statement ya Pak, sekali kalau kata teman saya, penguatan kayak gitu untuk pegiat-pegiat wisata, untuk teman-teman pelaku UMKM, ekonomi kreatif, tentang apa yang memang harus dilakukan dan gimana cara ngelakuinnya kayak gitu. Silakan Pak Wabub. Baik, terima kasih. Pengembangan pariwisata memerlukan ikon utama. Pasaman memiliki itu, yaitu ikon ekuator Pasaman Land of sebagai wisata edukasi, astronomi, kebumian, dan budaya. Sungguh lengkap karena itu menjadi differentiate dan beda dengan destinasi wisata di daerah lain. Yang kedua, pengembangan pariwisata tentu juga membutuhkan dukungan semua stakeholder, bergerak bersama-sama, garap semua potensi lokal, gerak cepat, gerak bersama, dan semua kita berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata. Karena itu pelaku wisata sangat menjadi berperan, ya, baik pemandu wisata, baik pelaku wisata yang lain, amenitas, atraksi wisata, aksesibilitas, dan tentu juga promosi wisata yang sungguh menjadi peran dari semua stakeholder. Saya kira Pantahil menjadi penting untuk kita bangun agar pengembangan pariwisata, khususnya Pasaman, menjadi daerah wisata bisa ditunjukkan dalam waktu dekat. Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi akan mampu diperkuat melalui sektor pariwisata dengan bergeraknya UMKM, ekonomi kreatif, jasa akomodasi, hotel, homestay, dan begitu juga jasa transportasi, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, dan tentu menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi ekuator yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sabar, Pak Wakil Bupati dari Kabupaten Pasaman, sudah meluangkan waktu, terus juga berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman gitu yang menurut saya sangat penting, terutama untuk anak-anak muda. Di sini tadi banyak sekali anak-anak dari Universitas Pariwisata di Padang, di Jakarta, di Surabaya yang bergabung, dan kemudian jadi tahu kayak kalau misalkan anak muda mau bergerak juga atau berkontribusi, kita harus bagaimana dan gimana gitu cara memulainya. Semoga closing statement dari Pak Wabub bisa memberikan catatan penting ya untuk kita semua tentang harus mulai dari diri kita dulu dan geraknya harus bersama-sama kayak gitu untuk bisa mewujudkan hal-hal yang kita inginkan, termasuk untuk pariwisata berkelanjutan. Terima kasih banyak Sobat Aturin, silakan memberikan tepuk tangan virtual gitu ya, bisa kasih reaction gitu di apa namanya di Oke. untuk bisa berbagi dan mengucapkan terima kasih kayak gitu ke Pak Wabub yang sudah sharing sama kita di sore hari ini. Dengan begitu, Sobat Aturin, acara Aturin Talk kita di sore hari ini sudah berakhir, dan kita ucapkan terima kasih banyak untuk semua Sobat Aturin yang sudah hadir, terutama terima kasih untuk Pak Wabub dan seluruh jajaran, dan juga untuk Sobat-Sobat Aturin yang udah gabung dari tadi pukul 1 kayak gitu. Nanti untuk sertifikat elektronik
menit, Sobat Aturin silakan ngisi link presensi yang dibagikan tadi di kolom chat, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Aturin di Google Play maupun di App Store, dan juga jangan lupa untuk beli produk dan paket wisata desa wisata di Marketplace Aturin. Akhir kata kami mau pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di Aturin Talk berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya Sobat Aturin. Selamat sore. Sektor pariwisata dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go Digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour, di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling.